Menurut informasi yang diberikan Paman Ding, Desta sudah memiliki pemahaman umum terhadap keluarga Dong. Meskipun keluarga Dong adalah keluarga besar dari daerah Sanbaku, tapi bisnis yang dijalankan adalah penjualan perhiasan di luar dan dalam negeri. Ada beberapa perusahaan multinasional besar yang berada di bawah nama keluarga Dong. Tidak banyak interaksi bisnis dengan beberapa keluarga besar setempat, jadi beberapa perselisihan yang ada di daerah Sanbaku, biasanya keluarga Dong tidak akan ikut berpartisipasi. Tapi walaupun begitu, keluarga besar yang ada di dalam daerah Sanbaku juga tidak akan berani menyinggung keluarga Dong. Menyingkirkan pikirannya, mata Desta melihat ke depan, kebetulan tertuju ke tubuh mempesona Piero itu. Goyangannya yang ke kiri dan ke kanan, masih ada lekuk tubuh yang ramping bagai ular air itu, membuat Desta tidak bisa menahan diri melihat hingga agak termenung. Jika perasaan yang diberikan Mingki pada orang adalah bebas tak terkendali, sepertinya hanya mengaitkan jari sudah bisa mengajaknya naik ke atas ranjang. Tapi perasaan yang diberikan oleh Piero adalah memikat. Dia hanya perlu mengaitkan jarinya saja, sudah bisa menarikmu naik ke atas ranjang. Kedua tipe yang berbeda ini, malah bisa membuat darah pria mendidih, pikiran menjadi tidak tenang. Tuan Chu, Tuan Chu. Tiba-tiba, terdengar suara panggilan manis di samping telinga. Sekujur tubuh Desta bergetar, hal-hal di depan berubah menjadi jelas, tapi terkejut menemukan, tidak tahu kapan dia sudah tiba di ruang tamu keluarga Dong. Seharusnya orang yang duduk di depannya adalah kepala keluarga Dong saat ini, Kasta Dong. Di kursi sebelah kiri dan kanan, juga duduk beberapa orang penting dalam keluarga Dong, di antara orang-orang itu ada Mateo yang pernah ditemuinya. Hanya saja saat ini, semua orang dalam keluarga Dong melihatnya dengan tatapan aneh. Desta sedang merasa bingung, Piero yang ada di samping sambil tersenyum memberikan selembar tisu. Tuan Chu, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa lap sesuatu yang ada di sudut mulut. Secara tidak sadar Desta mengambil tisu itu, baru sadar ternyata dirinya telah keluar air liur, selain itu juga sampai tingkat tisu basah semua. Sialan. Dalam hati Desta panik, bergegas menyeka air liurnya. Selanjutnya mengangguk pada anggota keluarga Dong yang ada di sekitar tanpa merubah ekspresi wajahnya, berkata dengan raut tenang. Akhir-akhir ini cuaca terlalu panas. Suhu di dalam tubuh juga ikut naik. Mulut kering dan bibir pecah-pecah, aku menggunakan air liur untuk melembabkan bibir, hanya saja tidak hati-hati mengontrol jumlahnya, mohon semuanya tidak keberatan. Mendengar kata-kata yang hantu juga tidak akan mempercayainya, kepala keluarga Dong Kasta Dong tersenyum canggung, berkata, "Tidak apa-apa, semuanya juga pernah muda, anak muda penuh energi bisa dimengerti, kelihatannya Tuan Chu juga orang yang memiliki banyak perasaan." Sekelompok anggota keluarga Chu langsung setuju, mulai memuji Desta sungguh tidak berpura-pura, terbuka dan jujur, tidak munafik, berpenampilan bersih dan tidak mengerikan. Desta terus melontarkan kata segan. Dalam hati tidak bisa menahan diri menghela nafas, satu orang tidak tahu malu tidak mengerikan, semua anggota keluarga dalam satu keluarga besar tidak tahu malu, baru benar-benar mengerikan. Selesai saling memuji dan sama-sama merasa senang, Desta dipersilahkan duduk di posisi kursi sebelah kiri Kasta Dong, tepat di samping Mateo. Begitu dia duduk, awalnya memang ingin menyapa Matu dulu, lagi pula sebelumnya pernah bertemu sekali, juga termasuk sedikit kenal. Tidak menyangka Mateo mendengus dingin dan memalingkan wajahnya ke sisi lain dengan jijik. Ini membuat Desta merasa sedikit canggung. Untung saja orang lain tidak menyadari adegan ini, Kasta Dong mengambil kesempatan langsung bicara, merundingkan bagaimana memulai kembali kerjasama dengan Gedung Sky. Ternyata, hubungan antara keluarga Dong dan Gedung Sky selalu baik. Lagi pula beberapa pusat perbelanjaan besar di daerah Sanbaku. Hampir semua adalah industri milik Gedung Sky. Jika keluarga Dong ingin penjualan perhiasan yang dikirim kembali dari luar negeri bisa lancar, tentu saja semua pusat perbelanjaan ini akan menjadi perantara terbaik. Sebelumnya menghentikan kerjasama, itu karena terjadi kekacauan internal yang terlalu parah di dalam Gedung Sky, berpikir demi keamanan, keluarga Dong sungguh tidak berani mengambil resiko. Bagaimanapun, perhiasan bukanlah barang yang murah, jika sampai terjadi kerusakan yang tidak disengaja, itu adalah sejumlah kerugian besar.
Dan setelah tahu kalau kekacauan di gedung Sky sekarang sudah tenang, tentu saja keluarga Dong bersedia bekerja sama kembali. Tetapi mereka memiliki sebuah permintaan, yaitu membiarkan Piero menduduki salah satu posisi di kantor pusat gedung Sky. Dan sebagai gantinya, mereka bersedia membagi keuntungan dari penjualan perhiasan, menaikkan 1 poin persentase lagi. Dalam hati Desta memperkirakan, langsung tahu maksud dari tindakan keluarga Dong ini. Kekuatan gedung Sky, semua orang yang ada di daerah Sanbaku mengetahuinya. Jika Piero bisa masuk ke dalam kantor pusat gedung Sky, bagi keluarga Dong ini adalah sebuah kemajuan yang sangat besar. Selain itu, Piero bisa segera memahami situasi di gedung Sky, membantu keluarga Dong mencari keberuntungan dan menghindari kemalangan agar berkembang dengan mantap. Sedangkan bagi gedung Sky, tidak memberi dampak yang terlalu besar. Hanya satu posisi saja, siapa yang kerjakan sama saja, Piero memiliki kemampuan, tetapi tidak bisa memengaruhi situasi secara keseluruhan. Berpikir seperti ini, Desta langsung menyetujuinya. Dia adalah tuan muda pemilik gedung Sky, tidak masalah menunjuk seseorang untuk bekerja, tidak perlu mendapatkan persetujuan dari siapapun. Diskusi sudah membuahkan hasil. Kedua belah pihak menandatangani kontrak baru dengan senang hati. Awalnya keluarga Dong ingin mengundang Desta untuk makan bersama, tapi ditolak oleh Desta. Masih ada beberapa keluarga besar yang harus ditemuinya, waktu agak mendesak. Melihat ini, keluarga Dong juga tidak bersikeras menyuruh Desta untuk tetap tinggal, tapi menyuruh Piero mengantarnya pergi. Saat akan masuk ke dalam mobil, Desta membalikan kepala melihat Piero, berkata dengan ekspresi serius. Nona Dong, meskipun tidak tepat mengatakan hal ini sekarang, tapi aku rasa tetap harus memberitahumu, waktumu sudah tidak banyak lagi. Apa? Piero tertegun, di wajah yang menggoda, seketika muncul kepanikan. Nona Dong adalah orang pintar, tentu saja tahu apa maksud dari kata-kata yang aku ucapkan. Desta tersenyum, berkata. Jika kamu masih ingin tetap hidup, datanglah ke gedung Sky untuk mencariku dalam waktu seminggu, aku bisa menyelamatkanmu. Selesai mengucapkan kata ini, Desta langsung masuk ke dalam mobil, supir menyalakan mesin mobil dan langsung pergi. Piero berdiri di tempat, ekspresi di wajah rumit dan bimbang. Saat ini, entah Matteo muncul dari mana, berjalan ke belakang Piero. Kak, kamu jangan percaya dengan bocah itu. Kenapa, menurutmu dia bukan orang baik? Piero tersadar, lalu berkata sambil tersenyum. Apakah ini masih perlu dikatakan? Melihat sosok punggungmu saja dia sampai keluar air liur, paling juga hanya seorang playboy yang lebih berkelas, kamu percaya padanya, cepat atau lambat akan dirugikan. Raut wajah Matteo berat sekali, berkata dengan sengit. Matteo, apakah kamu sudah lupa, sejak dulu selalu pria yang dirugikan dalam tangan kakak, masih belum ada pria yang bisa membuat kakak rugi. Piero mencubit wajah adiknya, berkata dengan serius. Karena dia bisa melihat masalah di tubuhku dalam sekilas, maka itu layak aku pergi mencarinya sekali. Mendengar kata-kata ini, raut wajah Matteo sedikit berubah, baru ingin membujuk, tapi Piero melambaikan tangan, mengisyaratkan dia tidak perlu membicarakannya lagi. Matteo, kakak hanya ingin hidup lebih lama lagi. Meskipun paman memperlakukan kita seperti anak kandung sendiri. Tapi itu juga karena kita berdua memiliki kemampuan, jika kelak kakak sudah tidak ada, dengan sifatmu, cepat atau lambat pasti akan ditindas. Tiba saat itu, apakah paman masih bisa seperti sekarang, tetap teguh berdiri di belakang kita? Sejak lama orang tua kita sudah tidak ada, karena aku adalah kakakmu, maka harus baik-baik menjagamu, apakah sudah paham? Kakak, aku sudah tahu. Begitu mendengar Piero mengatakan semua ini, Matteo tidak bisa menahan kesedihan di dalam hatinya. Dia memiliki keluarga yang paling baik di dunia ini. Tapi kenapa Tuhan begitu sadis memperlakukan mereka sekeluarga? Pertama merebut kedua orang tua mereka, kemudian membuat kakaknya terinfeksi penyakit aneh. Setiap kali melihat Piero Dong menggigit bibir hingga terluka. Di saat tidak bisa menahan rasa sakit itu, dia sangat benci dirinya sendiri yang tidak berguna, tidak bisa membantu meringankan rasa sakitnya. Di sisi lain, Desta sedang merenung di dalam mobil. Sebenarnya pertama kali melihat Piero di tempat pelelangan. Dia sudah merasa bahwa wanita ini sedikit aneh, tapi pada waktu itu jaraknya jauh, selain itu Vero juga ada di sampingnya, dia tidak berani terlalu banyak memperhatikannya.
Dan hari ini setelah interaksi dalam jarak dekat, akhirnya dia bisa memastikan, Piero memang menderita suatu penyakit aneh. Gejala penyakit ini. Pada waktu itu saat dia belajar medis dengan Edward Guy. Tampaknya pernah melihat di salah satu buku kuno. Tapi sudah tidak ingat terlalu jelas, jadi dalam beberapa hari ini, dia harus kembali ke tempat tinggal Edward Guy sebelumnya, pergi melihat buku-buku itu sebentar. Mengenai Piero, dia yakin sekali tidak lewat dari 3 hari, wanita ini pasti akan datang mencarinya. Karena di dunia ini, tidak ada orang yang tidak suka hidup. Beberapa keluarga besar berikutnya. Ada beberapa yang kemampuannya sebanding dengan keluarga Dong, pada waktu itu memilih menghentikan kerjasama dengan Gedung Sky, juga karena mempertimbangkan kepentingan keluarga besar. Desta tidak mempersulit mereka, tapi memilih tetap lanjut bekerja sama dengan mereka. Masih ada beberapa keluarga yang tidak sekuat keluarga Dong. Hanya bisa melihat situasi dan ekspresi orang dalam bertindak, sangat takut Gedung Sky kapal induk ini akan terbalik dalam semalam, jadi baru sok pintar langsung menghentikan sementara kerjasama. Tanda tangani kontrak baru dengan mereka. Desta pasti membuat perubahan yang sesuai dalam peraturan, para keluarga besar itu juga tidak berani merasa tidak puas, mereka semua menyatakan bahwa semuanya dengar apa yang dikatakan Tuan Muda. Keluarga besar terakhir adalah keluarga besar kelas 1 yang disebut keluarga Ji, tentu saja hanya memaksakan diri dengan sulit baru berhasil masuk ke kelas 1. Katanya bisnis yang dikelola oleh keluarga besar ini berkaitan dengan batu giok, meskipun bisnis batu giok mudah menjadi kaya, tapi resiko dan investasinya sangat besar, terutama penguasa yang menempati tambang batu, itu sangat kejam dan brutal. Keluarga Ji ingin aman mendapatkan batu mentah dari mereka. Tentu saja harus mengeluarkan sebagian besar keuntungan, kalau tidak, jangankan mau ambil batu, bahkan orang yang pergi untuk jual beli, juga ada kemungkinan tidak akan bisa pulang lagi. Saat mobil Rolls-Royce tiba di depan keluarga Ji, Desta baru saja keluar dari mobil, langsung terdengar suara mengejutkan. Desta, kenapa datang ke sini? Mendengar suara yang familiar, begitu Desta membalikan kepala melihatnya, menemukan orang yang memanggil namanya, ternyata adalah Wendy yang sudah lama tidak bertemu. Dan pada saat ini, dia sedang mendorong kursi roda. Orang yang duduk di atas kursi roda adalah pemimpin keluarga Chen yang sangat terkenal pada waktu itu. Hanya saja saat ini, wajah pemimpin keluarga Chen sudah penuh aura kematian. Diperkirakan tidak ada banyak waktu untuk hidup lagi, karena begitu, dia tidak baik-baik tinggal di rumah untuk merawat tubuhnya, kenapa harus bepergian di luar? Desta sedang merasa kebingungan dalam hati, pemimpin keluarga Chen membalikan kepala melihatnya sekilas, sepasang mata yang keruh, dalam sekejap memancarkan kebencian yang kuat. Desta, ternyata itu kamu. Pemimpin keluarga Chen mengertakkan gigi sambil mengutuk. Kamu yang membuat keluarga Chen hancur, kamu yang sudah menghancurkan semua anggota keluarga Chen kami, walaupun aku jadi hantu, juga tidak akan melepaskanmu. Desta mencibir, mengangkat bahu berkata, Nyonya tua, kamu bicara sungguh tidak jujur sekali. Ketika aku menjadi cucu menantu di rumah kalian, juga tidak melihatmu menganggapku sama sekali, selain itu, apakah masih tidak cukup banyak kalian menindas Vero? Jika bukan mengingat pada waktu itu kalian memberiku makan, membuatku bisa bertahan hidup sampai sekarang, semua anggota keluarga Chen, dari awal sudah musnah semua, apa kalian masih ada kesempatan berkeliaran? Kamu. Pemimpin keluarga Chen membelalakan kedua matanya, dada naik turun dengan cepat, seolah-olah hampir tidak bisa mengambil nafas. Tapi Desta tidak ada pikiran bersalah sedikit pun. Satu keluarga yang tidak berperi kemanusiaan ini bukan hanya tidak tahu bersyukur, masih terus-menerus menyakiti Vero. Sejak lama dendam ini sudah sampai tahap yang tidak bisa didamaikan lagi, dia tidak berbuat kejam, sudah termasuk kebaikannya yang terakhir. Oh iya, hari ini kalian kesini apakah ada masalah? Desta bertanya dengan ragu. Apa urusannya denganmu? Jangan mengira sekarang kamu sudah memiliki hak untuk mengejek kami, kamu juga tidak lebih baik dari kami. Wendy berdiri di samping, dan berkata dengan dingin. Berdasarkan koneksi dan posisi mereka di daerah Sanbaku, masalah yang terjadi selama beberapa waktu ini, selalu setelah terjadi baru tahu. Misalnya saat ini, kabar yang mereka dapatkan adalah Desta baru saja direbut kekuasaannya.
Dan Pota telah menguasai gedung Sky, jadi sekarang mereka bertemu Desta, masih mengira Desta demi merebut kembali kekuasaan, baru datang ke sini untuk mendapatkan bantuan keluarga Ji. Sudahlah, aku juga malas urus masalah kalian. Desta mencibir, juga tidak ingin ada keterlibatan apa-apa dengan keluarga Chen. Dia melihat waktu sejenak. Dalam hati merasa aneh. Sebelum dia datang, sudah menyuruh orang menghubungi keluarga Ji. Biasanya, orang yang bertanggung jawab di keluarga Ji seharusnya sudah menunggunya di sini, tapi kenapa sekarang tidak melihat siapapun? Tepat ketika dia ingin menyuruh orang menghubungi kepala keluarga Ji, akhirnya pintu utama keluarga Ji terbuka. Dua sosok orang saling berdekatan jalan keluar dari dalam. Desta merapikan pakaiannya, saat mau maju ke depan untuk menyapa, malah tertegun di tempat ketika melihat kedua orang itu. Vina. Di saat melihat Vina lagi, meskipun hati Desta sudah tidak bergejolak lagi, tapi tetap masih merasa terkejut. Vina yang sudah agak lama tidak terlihat, saat ini sedang bersandar di bahu seorang pria yang lebih tua dari ayahnya. Ekspresi di wajah penuh rasa malu dan kepuasan seorang wanita kecil. Sepertinya belum lama yang lalu, mereka berdua baru saja menyelesaikan hal-hal yang tak terlukiskan di antara pria dan wanita. Dan begitu Vina melihat Desta, seketika wajah cantiknya terkejut, tapi selanjutnya, rasa terkejut itu berubah jadi rasa senang di atas penderitaan orang. Desta, kenapa kamu kesini? Vina bertanya. Wendy yang ada di samping segera mengatakan. Vina. Bocah ini pasti datang mencari kepala keluarga Ji untuk bekerja sama. Sekarang dia sudah diusir dari gedung Sky oleh orang yang bernama Pota, pasti berpikir mencari bantuan kekuatan, lalu menyerang kembali, benar-benar khayalan yang konyol sekali. Ternyata begitu, kalau begitu kamu tunggu di sini dulu, sekarang sayangku sedang tidak ada waktu luang, dia harus menjamu keluarga Chen kami terlebih dulu. Vina mencibir, wajah penuh ekspresi bangga, kemudian dia memeluk pria di sebelahnya, mencium bibirnya dengan keras sambil berkata. Sayang, kakak sepupu dan nenekku sudah datang, kamu cepat biarkan mereka masuk ke dalam untuk istirahat sejenak, tubuh nenekku tidak terlalu baik. Begitu Berto mendengarnya, segera mengangguk sambil berkata. Sudah seharusnya begitu, cepat undang nenek masuk ke dalam untuk duduk. Kalau begitu akan merepotkan Berto, begitu pemimpin keluarga Chen mendengarnya, dalam sekejap penuh senyuman mengatakannya. Mendengar kata-kata ini, wajah Desta muncul ekspresi terkejut. Berto ini adalah kepala keluarga Ji saat ini. Umurnya sudah hampir 70 tahun. Menyapa pemimpin keluarga Chen menggunakan panggilan kakak juga masih cocok, sekarang malah memanggilnya nenek, dan yang terpenting pemimpin keluarga Chen masih menjawabnya dengan sangat wajar. Ini benar-benar dinamakan satu berani memanggil, satu berani menjawab. Tapi saat ini bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Desta maju selangkah, berkata. Kepala keluarga Ji, aku adalah Desta, sebelumnya mungkin sudah ada orang yang menghubungimu, kita. Kamu itu tuli atau buta? Tidak menyangka, Desta masih belum selesai bicara, Berto sudah mengerutkan kening sambil memakinya dengan kasar. Apakah kamu tidak lihat aku sedang bersiap menjamu keluarga istriku? Kamu itu siapa? Ingin aku mengabaikan keluargaku, lalu membicarakan kerjasama denganmu dulu? Berto mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil melototi Desta, nada bicara sangat menghina. Desta mendengarnya, hampir saja tertawa keras. Kepala keluarga Ji, aku beri kamu satu kesempatan lagi, apakah kamu yakin tidak menarik kembali kata-kata yang kamu ucapkan tadi? Menarik kembali apa? Ekspresi Berto sangat menghina, berkata tanpa peduli. Hanya seekor anjing liar yang diusir dari gedung Sky, masih mengira kamu adalah tuan muda yang sebelumnya. Aku beritahu kamu, setuju kamu datang untuk menemuiku, itu juga karena menghargai Pamanding, kamu masih tidak tahu puas. Jika ingin membicarakan masalah kerjasama denganku, tunggu saja di sini, tunggu aku selesai atur kerabat istriku dulu, baru datang menemuimu lagi. Tentu saja. Jika aku keluar lagi, kamu sudah pergi. Maka sungguh maaf sekali. Kamu tidak akan ada kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Ji lagi, tiba saat itu walau kamu menangis sambil memohon padaku, aku juga tidak akan mempedulikanmu, apakah sudah mengerti?
Begitu selesai bicara, Berto langsung merangkul pinggang Vina, bersiap menuntun pemimpin keluarga Chen masuk ke dalam rumah. Desta benar-benar sudah tercengang, dapat dari mana kepercayaan diri Berto ini, masih menyuruh dia tunggu di sini, tunggu dia selesai makan malam. Sekarang masih siang, maksudnya menyuruh dia tunggu seharian di sini. Jangan mengungkit apa itu, menangis sambil memohon agar bisa kerjasama dengannya, apakah otak bocah ini tumbuh di atas pantat? Kelihatannya, tidak semua orang yang menghentikan sementara kerjasama dengan Gedung Sky masih layak untuk dipertahankan kembali. Tidak perlu ditebak juga sudah tahu, alasan kenapa keluarga Ji ini menghentikan kerjasama dengan Gedung Sky, hanya karena melihat orang lain berbuat begini, dia juga hanya ikutan saja. Mengenai alasan yang lebih mendalam, mungkin Berto sama sekali tidak pernah mempertimbangkannya. Dan kekacauan di Gedung Sky sudah tenang. Desta datang mencari mitra bisnis selama ini untuk melanjutkan kerjasama. Hanya agar bisa memberi sebuah kesan baik pada para keluarga besar itu, tidak berharap jika lain kali saat muncul masalah ini lagi, tidak banyak keluarga besar yang bersedia mendukungnya. Tapi tidak menyangka tindakannya ini, ternyata membuat Berto salah paham, berpikir dia datang mencari kerjasama untuk menyerang balik Gedung Sky. Gedung Sky sudah menjadi miliknya, untuk apa serang balik lagi? Sudahlah, kita pulang saja. Keluarga besar ini begitu terlambat mendapatkan berita, bekerja sama dengan mereka juga tidak terlalu berarti. Desta menggeleng, bersiap naik ke mobil dan pergi. Tapi malah mendengar suara aneh Vina dari belakang. Desta, memikirkan kita dulu memiliki hubungan. Aku sarankan lebih baik kamu jangan pergi. Berdiri dan menunggu di sini saja, meskipun keluarga besar suamiku baru saja naik tingkat dari keluarga besar kelas 2, tapi memiliki potensi tak terbatas. Kamu ingin mengalahkan pota itu, maka harus baik-baik memanfaatkan dukungan dari suamiku, kalau tidak kamu akan menyesal. Saat ini dia mengatakan semua ini, tentu saja bukan berpikir karena hubungan lama dengan Desta, dia dan Desta juga tidak ada hubungan lama, murni hanya ingin mempermalukan Desta saja. Desta tersenyum, sama sekali tidak berniat mempedulikannya. Saat ingin masuk ke mobil, sebuah mobil bisnis Mercedes-Benz baru melaju datang dari kejauhan, berhenti stabil di depan Desta. Desta melihat plat mobilnya sejenak dengan ragu, tidak tahu siapa yang datang. Berto yang ada di samping juga penuh tanda tanya, tidak tahu siapa yang tiba-tiba datang ke rumahnya saat ini. Saat ini, pintu mobil terbuka, seseorang pria tua yang berambut putih abu-abu dan mengenakan pakaian congsam, keluar dari dalam mobil dengan penuh energi dan bercahaya. Di saat Berto melihat orang itu, seketika muncul kepanikan di wajahnya. Keluarga Guan. Orang yang datang ternyata adalah kepala keluarga Guan Aro. Harus diketahui, keluarga Guan adalah keluarga besar kelas 1 yang sudah lama di daerah Sanbaku, katanya, kedudukan dan kemampuannya adalah yang kedua setelah keluarga Ludra, keluarga Qin, dan keluarga Dong. Selain itu, dalam beberapa tahun ini perkembangan kekuatannya sangat pesat dan cepat, samar-samar ada gaya untuk menjadi keluarga besar teratas berikutnya. Kenapa dia datang ke keluarga Ji? Apakah Pak Guan melihat potensi perkembangan keluarga Ji, ingin datang bekerja sama dengan keluarga besar mereka? Begitu terpikir dengan kemungkinan seperti ini, dalam sekejap wajah Berto menunjukkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Dia memegang tangan Vina, penuh semangat berkata, "Sayang, kamu pergi layani nenek dulu, aku pergi layani tamu itu dulu, kemungkinan itu adalah orang berpengaruh yang bisa membuat keluarga Ji kita sukses besar." Sambil bicara, Berto langsung melangkah cepat ke arah Aro. Keluarga Ji yang ada di belakang Berto baru saja masuk ke dalam keluarga besar kelas 1. Dia sebagai wanita Berto sudah bisa membuatnya merasa senang dan menyingkirkan tekanan yang didapatkan dalam jangka panjang di hadapan Desta. Jika dia bisa menjadi wanita Aro, apakah bisa menginjak Desta di bawah kakinya tanpa rasa takut? Tiba saat itu bukan hanya Desta, bahkan Vero si jalang kecil itu juga harus ikut membayar harga yang menyakitkan. Begitu memikirkan gambaran itu, Vina merasa sangat senang sekali, tidak peduli dengan pesan Berto, dia bergegas mengeluarkan cermin untuk memperbaiki riasan wajahnya, kemudian berjalan ke arah Aro. Dan begitu Aro turun dari mobil, langsung berjalan ke arah Desta sambil tersenyum.
Hanya saja dia masih belum sampai di hadapan Desta, Berto sudah berlari dari samping, penuh kegembiraan berkata, "Pak Guan, sudah lama tidak bertemu, sungguh senang bertemu denganmu." Aro tertegun, dalam sekejap tidak mengenali Berto. Tapi begitu terpikir ini adalah depan rumah keluarga Ji, seketika langsung teringat pada waktu itu di salah satu pesta malam, sepertinya pernah bertemu Berto. Untuk itu dia berkata, "Kepala keluarga Ji, lama tidak bertemu, apa kabarnya?" Tentu saja Aro datang mencari Desta. Dia melihat Desta berdiri di sini. Masih berpikir Desta sudah mencapai kesepakatan kerjasama dengan keluarga Ji, itu berarti sudah jadi orang sendiri, karena orang sendiri, tentu saja sikap harus lebih bersahabat. Tapi ini malah membuat Berto salah paham, berpikir status dirinya sudah cukup layak untuk membuat para keluarga besar ini bersikap sopan padanya, spontan merasa sangat bangga. "Pak Guan terlalu segan. Sebenarnya aku masih berpikir berkunjung ke rumahmu. Hanya saja beberapa waktu ini, keluarga besar yang ingin bekerja sama dengan keluarga Ji sungguh terlalu banyak, aku benar-benar terlalu sibuk, tidak menyangka masih membuatmu datang secara pribadi, sungguh sudah merepot kamu." Berto segera membual, pura-pura bertampang sangat tertekan. Aro penuh keraguan, tidak tahu kemunculannya, ada hubungan apa dengan kerjasama keluarga Ji dalam waktu dekat ini. Dia datang untuk mencari Desta. Karena sebelumnya keluarga Guan juga sementara menghentikan kerjasama dengan Gedung Sky. Setelah Desta mencari keluarga mereka untuk membangun kembali kerjasama, dia merasa ini adalah kesempatan bagus, ingin berdiskusi dengan Desta agar kerjasama bisa berjalan lebih jauh. Tapi tidak menyangka Desta pergi terlalu cepat, tidak berdaya, dia hanya bisa menghubungi Paman Ding. Setelah menanyakan tempat tujuan Desta berikutnya, langsung bergegas mengejar ke sini. Namun masih belum sempat bicara dengan Desta, Berto ini langsung memanfaatkan kesempatan untuk terus mendekatinya. Tapi semuanya adalah orang sendiri, dia juga tidak enak hati menunjukkan ekspresi tidak senang, hanya bisa meresponnya dengan senyuman tak nyaman. Berto tidak menyadari ekspresi wajah Aro. Dia sambil ngobrol dengan Aro, sambil berjalan ke depan, Desta berada di depan mereka, tapi kebetulan sekali, posisi berdiri Desta persis di arah pintu keluarga Ji. Tepat di saat Aro ingin menyapa Desta, Berto melangkah maju duluan, memaki dengan kasar. "Si Margacu, sebenarnya kamu ada sedikit pandangan tidak, cepat pergi, apakah tidak lihat aku kedatangan tamu agung?" Begitu mendengar kata-kata ini, seketika ekspresi wajah Aro berubah. Berto tidak menyadari hal ini, saat dia melihat Desta hanya mengerutkan kening, tapi tetap tidak bergerak, dalam sekejap api amarah muncul dalam hatinya. Kenapa bocah ini begitu tidak tahu diri? Jika menyinggung keluarga Guan, jangankan tuan muda, seperti dia yang tidak ada bedanya dengan anjing liar, bahkan keluarga Ji mereka, juga kemungkinan akan ikut terlibat. Vina yang mengejar dari belakang, tentu saja juga mengerti hal ini. Dia sangat marah sekali. Langsung mengangkat telapak tangan seperti biasa akan melayangkan tamparan ke Desta, tapi di saat pukulan akan mengenai Desta, pergelangan tangannya ditangkap orang, tidak bisa bergerak sama sekali. Vina semakin marah, dia sedang berniat memaki siapa yang begitu tidak tahu diri, bahkan berani menghalanginya. Akhirnya begitu dia membalikkan kepala, dia menemukan bahwa orang yang memegang pergelangan tangannya adalah Aro Guan. Jelas sekali orang tua tidak begitu bertenaga. Sekarang wajahnya merah sekali, bersikeras mau menghalanginya. Vina tertegun, tidak tahu kenapa Aro mau berbuat seperti ini, tapi dia tetap menghentikan tangannya. Begitu Aro bertenaga, melempar tangan Vina ke samping, memarahi. "Kamu wanita desa yang tidak masuk akal ini datang dari mana, bahkan berani memukul Tuan Chu, apakah kamu ingin mati?" Begitu mendengar kata-kata ini, dalam sekejap Vina terpaku, tapi dia tetap tidak percaya, atau bisa dikatakan dalam hati tidak bersedia mempercayainya, Tuan Chu yang dikatakan oleh Aro adalah Desta. Oleh karena itu dia memaksakan diri sedikit tersenyum, merapikan rambut di sekitar telinga, tersenyum canggung dan berkata, "Pak Guan, apa yang sedang kamu katakan? Aku hanya sedang mengusir seekor anjing liar yang tidak tahu diri, apakah kamu sudah salah mengenali orang?" Raut wajah Aro suram. Langsung menamparnya dengan tangan terbalik. Memukulnya sampai jatuh ke tanah. "Wanita murahan, buka besar-besar matamu dan lihat dengan jelas, Tuan Chu yang ada di depanmu adalah tuan muda pemilik Gedung Sky."
Kata-kata semacam anjing liar, siapa yang mengizinkanmu menggunakannya pada Tuan Chu, benar-benar mencari jalan mati. Sambil bicara, Aro memberi isyarat mata pada pengawal yang ada di belakangnya. Orang yang di belakang langsung mengerti. Saat akan menyeret Vina ke hutan sebelah untuk dibereskan, sekalian memberi peringatan pada orang lain jangan coba menirunya, tiba-tiba terdengar suara datar Desta. Sudahlah, cukup beri pelajaran saja, tidak perlu bertindak kejam. Mendengarnya, Aro segera mengepalkan tangan memberi hormat dan mengatakan, "Semua dengar yang diperintahkan Tuan Chu." Begitu selesai bicara, dia melihat pengawal itu sejenak, orang di belakang segera melepaskan Vina yang sudah panik dan ketakutan. Pada saat ini, Berto tertegun. Dia berdiri di tempat tidak tahu harus berbuat apa. Pandangan bolak-balik ditujukan ke Desta dan Aro, hanya merasa kepalanya sudah hampir meledak, walau dia sebodoh apapun, juga tahu di mana letak tidak beresnya masalah ini. Aro, sepertinya bukan datang untuk mencarinya. Dan Desta yang ada di depan ini, juga bukan anjing liar, kamu pernah melihat anjing liar mana yang diperlakukan dengan hormat oleh kepala keluarga yang akan keluarga besar teratas? Ketika dia sedang berpikir, tiba-tiba sebuah tatapan dingin tertuju padanya. Begitu mengangkat kepala melihatnya, kedua mata Berto bertemu dengan tatapan Aro. "Barusan kamu yang menyuruh Tuan Chu pergi ya?" Aku. Berto gugup sekali, bahkan bicara juga tergagap penuh dengan keringat, bergegas mengalihkan pandangan ke Desta, berkata dengan wajah suram. "Tuan Chu, si tua ini yang berpandangan sempit, semoga kamu memaafkan kesalahanku, jangan mempermasalahkan kelakuanku tadi." Desta mencibir, melambaikan tangan berkata, "Aku tidak berani. Bagaimanapun jika tidak ada kerjasama dengan keluarga Ji. Seumur hidup ini aku tidak akan bisa bangkit lagi. Selain itu, jika kamu sampai marah, bukankah aku menangis sambil memohon padamu, juga tidak akan bisa mendapatkan kerjasama dengan keluarga Ji?" Begitu mendengar kata-kata ini, mendadak raut wajah Berto langsung pucat. Ini adalah kata-kata yang dia katakan tadi, tidak menyangka sekarang Desta mengembalikan semua itu padanya. Apakah ini hukum sebab akibat yang legendaris itu? Di saat Aro mendengar kata-kata ini, bahkan lebih mencibir. Bagus sekali keluarga Ji ini. Sungguh sudah menambah wawasanku. Keluarga Guan ingin mendapatkan kerjasama dengan Tuan Chu, harus aku sendiri yang datang memohon tanpa rasa malu. Keluarga Ji kalian malah ingin Tuan Chu menangis sambil memohon. Jangan-jangan keluarga Ji sudah menjadi keluarga besar kelas 1 di daerah Sanbaku. Jadi berani bicara sombong seperti ini, kalau begitu keluarga Guan ingin minta bimbingan dari kemampuan keluarga Ji. Jangan. Pada saat ini, raut wajah Berto pucat pasi, melambaikan kedua tangannya. Akhirnya dia benar-benar tersadar, bagaimana mungkin Desta adalah anjing liar, ini adalah seekor naga sejati. Dia sudah berusaha hidup cerdas sepanjang hidup, akhirnya masa tua malah jadi tidak terjamin, pada saat ini matanya malah buta, telah menyinggung orang penting. Jika keluarga Guan demi menyenangkan Desta, sungguh membulatkan tekad untuk berperang dengan keluarga Ji, maka di hadapan keluarga Guan, keluarga Ji hanyalah orang kecil yang bodoh dan tidak tahu kemampuan sendiri berusaha melawan orang penting. Jadi untuk saat ini, dia hanya bisa berusaha minta maaf pada Desta, agar bisa mendapatkan sedikit kesempatan hidup. Dengan pemikirkan ini, dia segera menangkupkan tangan untuk mohon ampun pada Desta, menangis tentang ketidaktahuan dan kebodohannya, berharap Desta bisa memaafkannya. Desta tidak terpengaruh sama sekali. Hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Terhadap orang yang tidak ada masalah malah menantang dirinya ini, Desta tidak merasa memiliki kewajiban untuk mengampuni mereka, orang pasti harus membayar terhadap apa yang sudah dia lakukan. Berto melihat Desta tidak mengampuninya. Masih berpikir ketulusannya yang belum cukup, begitu matanya berkedip, Berto melihat Vina yang duduk di belakang dengan gelisah dan panik, dalam sekejap muncul kekejaman di matanya. Lalu melihat dia mendadak maju ke depan. Langsung menarik rambut panjang Vina, tidak peduli dengan jeritan dan tangisan histeris wanita itu, sepertinya menyeret seekor anjing mati menyeret Vina ke hadapan Desta. "Wanita murahan, tadi saat kamu memarahi dan menghina Tuan Chu, tampaknya sangat bangga. Kamu pikir kamu itu apaan? Apakah Tuan Chu bisa dimarahi olehmu?" Sambil bicara, dia sambil merobek pakaian yang ada di tubuh Vina.
Belum lama yang lalu mereka berdua baru saja melakukan hal itu. Vina juga tergesa-gesa untuk bertemu dengan pemimpin keluarga Chen dan Wendy, di dalam sama sekali tidak mengenakan apapun. Saat ini begitu disobek, tubuh putih langsung muncul di hadapan Desta. Desta tidak menyangka, wanita yang hampir menjadi istrinya itu, tanpa diduga dia melihatnya telanjang dalam situasi seperti ini. Pada awalnya, dia masih memikirkan beberapa mimpi indah dengan bodohnya, selanjutnya dihancurkan oleh Vina tanpa perasaan. Ketika dia sangat peduli dengan wanita ini. Wanita ini sama mulianya dengan Dewi di atas langit. Bahkan dia membiarkan dia menyentuh jarinya. Ketika dia sudah melepaskan semua ini dan tidak peduli lagi dengan Vina, dia malah muncul lagi di hadapannya dengan tampang tragis seperti ini. Harus diakui, takdir yang mempermainkan orang. Bertoji masih mencaci maki. Bahkan masih ingin memukul Tuan Chu, benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Chu. Selama Tuan Chu tidak memaafkanmu, maka kamu terus berlutut saja. Vina menjerit dengan sangat menyedihkan. Dia yang sedang telanjang sama sekali tidak ada harga diri, dalam hatinya penuh kebencian dan dendam, benci pada Berto, benci pada Desta, benci dengan semua ini. Tapi dia tidak pernah memikirkan, semua yang terjadi saat ini, itu akibat dari perbuatannya sendiri. Sudah, cukup sampai di sini saja. Melihat Bertoji masih ingin memaksa dan menekan kepala Vina untuk bersujud padanya, Desta mengerutkan kening, berkata dengan dingin. Tiba-tiba Vina mengangkat kepala, melototi Desta, sambil tertawa keras mengatakan, Desta, apakah kamu pikir dengan begini aku sudah akan berterima kasih padamu? Seumur hidup aku tidak akan memaafkanmu, jadi hantu aku juga tidak akan melepaskanmu. Begitu kata-kata terlontarkan. Dia sekuat tenaga melepaskan diri dari kendali Berto. Menggila lari ke arah Desta.